Oke, balik lagi sama gue Kibray di channel Avi TV. Kemarin kan gue udah review lengkap CBR 2,5 punya teman gue tuh si Ruby. Nah, kali ini gue mau review MT yang kemarin dibahas itu punya bokapnya. Langsung aja kita review jelasnya MT punya si Ruby. Sesuai janji gue bakal review si MT punya bokapnya si Ruby ini. Yap. Gimana Ki kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Yap. Ketemu lagi nih kita. Ya. Gue izin review nih ya. Silakan. MT-nya ya. Ya. Oke, di samping gue udah ada MT25 tahun 2020 milik bokapnya temen gue si Ruby. Yang waktu itu gue udah pernah janji bakal review motor bokapnya. Ini MT udah yang facelift, ya kan? Kelihatan dari mukanya tuh udah berubah semua, ya kan? Gua bakal review lengkap motor ini dari kenyamanannya kayak apa, terus rasa berkendaranya kayak gimana, performanya, ya kan? Semuanya bakal gue bahas tuntas. Pokoknya ikutin terus videonya sampai habis, jangan di skip ya, oke? Gue bakal bahas dari tampak depannya dulu nih. Si MT ini kalau dari depan bener-bener udah berubah banget ya dari generasi sebelumnya. Yang bener-bener berubah jelas tuh dari ini nih, mukanya tuh kayak sangar banget, udah kayak robot. Kalau yang sebelumnya kan kayak ya motor-motor biasa aja gitu, nggak yang kayak gini. Ini menurut gua ganteng sih, motor ini ganteng banget. Terus dari depan perubahannya, oh ini shock juga ada perubahan nih. Yang sebelumnya kayaknya shocknya belum upside down kayak gini ya. Terus lampu sen sekarang udah LED dia, nggak yang bohlam biasa. MT yang terbaru ini lampunya tuh udah full LED, dari lampu jauh, lampu dekat, semua udah LED. Kalau yang generasi sebelumnya itu masih bohlam biasa setahu gua ya. Terus sen juga nih, sen dia juga udah LED. Kalau yang generasi sebelumnya dia belum LED kayak gini, masih bohlam biasa. Terus perubahannya di shock sih, kalau yang baru ini dia udah upside down kayak gini. Kalau yang generasi sebelumnya tuh dia masih pakai shock yang biasa, nggak yang upside down kayak gini. Tapi lebih kelihatan ganteng yang model terbaru ini ya dibanding yang generasi sebelumnya menurut gua, ya kan. Selera orang kan beda-beda. Dari segi tampilan MT25 terbaru ini menurut gua lebih ganteng ya dari generasi sebelumnya. Terus dari paduan warnanya biru begini tuh kayak dia gagah gitu, pelek biru, bodi biru, sama ada aksen abu-abu nih. Cocok banget sih menurut gua paduan warnanya, ya kan. Terus perbedaannya kalau dari belakang itu nggak yang berubah banget ya, masih agak mirip sama generasi sebelumnya. Menurut gua ini belakangnya mirip-mirip sekilas kayak MX King, ya kan, belakangnya nih mirip banget. Terus kalau yang generasi sebelumnya di belakang ini ada behel gitu. Kalau yang sekarang itu nggak ada, dia polos gini aja. Terus sen belakang juga udah LED. Bahan selanjutnya ada di speedonya. Speedonya itu sekarang udah digital. Kalau yang generasi sebelumnya kan speedonya itu masih analog, ya kan, RPM-nya itu masih analog. Terus kalau yang speedonya itu udah digital sih, cuma ini udah full digital semua, full layar. Nah, kilometernya masih kecil banget tuh, 747 perak. Ini bener-bener motor nggak pernah dipakai nih. Si MT ini kapasitas bensinnya 14 liter, nggak beda jauh sama si saudaranya itu R25. Terus posisi berkendara tuh enak sih. Terus shocknya karena udah upside down dia empuk banget, ya kan. Shock depan belakang dia empuk karena motor nekat, mungkin dibuat senyaman mungkin supaya nggak pegel. Posisi stangnya nih nggak terlalu rebah, nggak terlalu tinggi, pas menurut gua. Tinggi gua tuh 165 cm. Gua bawa MT ini tuh ya pas aja gitu, nggak yang nunduk banget, nggak yang tegap banget, pas. Terus kaki juga menurut gua nggak yang nekuk banget, nggak yang gimana-gimana, cocok lah. Ini kayaknya ini nggak bakal pegel banget ya untuk jalan jauh. Gue belum ngerasain sih ini kalau buat touring pakai MT ini. Cuma temen gue sempat cerita dia punya MT
Dia pernah touring pakai MT, itu tenaganya mantep banget katanya, tarikannya itu jos lah gitu, ngisi terus. Lanjut ke kaki-kaki. Kaki-kaki di sini gue lihat nggak banyak yang dirubah ya, masih bawaan pabrik, masih standar. Untuk ban belakang ini ukurannya 140 per 70, sedangkan yang depan itu 110 per 70, ring 17. Ini ban pas banget sih ukurannya, cuma ini masih bisa digedein nih ya kan, supaya lebih keker lagi, bisa up ke 160 mungkin pas kayaknya, depan 120. Kalau belakang di up 160 kayaknya dia agak keker lah. Terus ini stepnya menurut gua tajam banget ya, si Yamaha ini kayak nggak tahu punya dendam apa gitu ke konsumen, dibikin tajam banget ini. Ini kita kalau nggak pakai sendal tuh kerasa banget kayak di apa ya, kayak terapi kaki ya kan. Ini kalau misalkan kita kesangkut kaki kita apa, ini sakit banget sih ini. Saran gue sih kayaknya lebih bagus kayak yang kayak dilapis karet gitu, jadi nggak kayak yang tajam banget gini. Ini beneran tajam loh ini semua stepnya kayak gini. Ini pengeremannya dari depan sama yang belakang nggak ada yang dirubah ya, sama temen gua masih standar orisinil pabrik. Cuma menurut gua ini udah mumpuni banget buat buat spek mesin MT25 ini. Kalipernya udah 2 piston, terus piringannya juga gede, pakem sih, ini remnya pakem banget depan maupun belakang. Belakang juga belum ada yang dirubah sama sekali, masih standar. Cuma yang belakang ini 1 piston dia, beda sama yang depan. Terus piringannya juga dia lebih kecil yang belakang, cuma enggak mengurangi kepakeman si remnya tersebut. Oh iya, lupa satu lagi, dari desain tangki ini berubah dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya setahu gua dia enggak yang melebar banget begini, agak ke bawah gitu. Terus kalau yang generasi sebelumnya ini enggak ada air scoop begini nih, jadi dia mungkin polos. Nanti gua kasih unjuk contohnya tangki MT yang generasi sebelum ini. Kita mau bahas knalpotnya nih. Knalpotnya menurut gua nggak berubah dari generasi sebelumnya, masih sama. Terus juga ini knalpot sama kayak saudaranya nih, si R25 itu. Cuma ini desain knalpotnya pendek gitu, kayak simple aja gitu, dia nggak yang bener-bener berlebihan kayak ada tuh merek tetangga ya kan. Si knalpotnya tuh sampai sensornya 2 gitu ya kan. Menurut gua lebay, menurut gua agak lebay. Cuma kalau ini kecil begini tuh terlihatnya lebih simpel aja gitu. Kita bakal cek sound kali ya, suaranya gimana sih si MT25 ini, suara knalpotnya kayak gimana. Padat banget suaranya ya, ciri khas motor-motor 2,5 suaranya pasti begitu, padat, berisi. Apalagi kalau udah diganti knalpot racing ya, pasti suaranya lebih gahar, lebih merdu gitu. Soalnya mesin-mesin 2 silinder tuh kalau diganti knalpot racing suaranya nggak begitu cempreng. Tapi balik lagi tergantung merek knalpotnya apa yang dipakai ya kan. Soalnya beda merek beda suara, soalnya ada harga ada kualitas juga. Oke, sekarang kita bakal bahas mesinnya. Mesinnya ini cc-nya 250 cc, menghasilkan tenaga itu dia 26,5 horsepower di RPM 12.000. Terus torsinya itu 23,6 di RPM 10.000. Menurut gua ini tenaganya udah mantep banget ya buat touring atau buat riding santai sama teman-teman San Mori. Untuk lebih detailnya kita panggil langsung aja nih si ownernya ini, teman gua sendiri, si Cibe. Be. Ya, gimana Ki? Ya, gua kan nggak tahu jelas nih. Gua cuma tahu sekilas-kilas aja nih tentang si MT ini. Ini menurut lu bensinnya gimana sih, Be? Boros apa enggak? Menurut gua dari 2,5 yang lain ya, ini lumayan itu sih, lumayan irit ya. 1:26. 1:26 ya. Kalau
lu kan katanya pernah megang R25 juga. Iya, tuh. pernah Nah, gua. itu bedanya tuh apa sih? Feel berkendara itu gimana tuh? Sama Perbedaannya paling kalau dari segi mesin ya. Hmm? Dari segi mesin untuk torsi yang paling kerasa ya. MT lebih nonjok di bawah ya. Oh. Ya mungkin karena dia ini naked dan si R25 itu sport ya, lebih ngejar ke top speed mungkin ya. Kalau ini kan buat touring-touring ya, Ya, buat ini jalan-jalan nanjak apa ya kan. Perkotaan juga enak. Mhm. Terus selama lu bawa ini, tapi jarang juga ini motor ya, Jarang juga jarang sih. keluar ya. Ah. Selama lu bawa nih motor, lu merasa pegel nggak atau gimana gitu? Enggak sih, ini Nggak, nyaman ya. nyaman banget sih. Beda sama R25 ya. Ya beda. Iya sih, soalnya dia motorsport sih. Iya. Terus ini, gue mau nanya, Ya. servis gimana? Servisnya di kelas 250 ya. Hmm? Ini Yamaha paling murah part-partnya. Terus, Karena gue punya pengalaman di R25 ya. Hah? Itu ganti di area kopling lah perintilannya. apanya tuh diganti? Kampas, Kampas kayak kampasnya, terus satu lagi gue lupa. Ah, Itu nggak sampai gope, Ki. masa? Iya. Oh, murah juga ini. Menurut lu gimana nih, Be? Handling dari si MT25 ini? Kalau dari segi handling sih oke banget ya. Oke, Karena miring-miring dia- enak tuh. Ya, karena dia udah upside down shocknya. Itu Hmm. lebih stabil juga buat Nah, miring. terus desain nih. Ini kan yang paling mencolok nih depan nih, Iya, kayak robot banget nih. betul. Ya kan, menurut lu suka gak sih desainnya? Gue suka banget sih daripada MT yang sebelumnya ya. Gue lebih suka yang sekarang. Kalau yang sebelumnya tuh kayak fiction ya. Iya, dia Sekilas ya kan. lampunya bohlam halogen. Halogen biasa Oh, ya. ini dia udah full LED. Gue suka banget sih. Terus mesinnya juga LED. Padat banget kan? Iya sih, padat Beda banget ya. dari kompetitor. Tapi terus- belakangnya ya mirip banget MX ya. Ya, lampu ini nih mirip banget sama MX. Dia emang, R25 juga yang baru sama ya? Kayak ya, gini? ya, dia emang plug and play sih sama R25, MT, terus MX King dia plug and play. Kalau mau Apanya? beli 3 in 1 Lampunya. ya. Oh. Nah, kemarin kan lu CBR nggak pernah boncengan nih. Ya. Masa nih MT nggak pernah boncengan juga? Pernah dong. Kalau ini gue pernah boncengan sama bokap gue sih. Nah, lu pernah dibonceng apa lu ngebonceng? Dua-duanya gue pernah dibonceng juga, terus pernah bawa juga. Nah, gua. kalau dibonceng nih, gimana, Be? Rasa diboncengnya di belakang? Empuk nggak? Kalau menurut gue sakit sih. Masa? Bagian bokong sakit ya, karena joknya tuh keras banget. Tipis banget ya. Ya, kalau buat jarak jauh sih ini sakit. Tapi kalau lu ngebonceng gimana tuh? Kalau ngebonceng enak-enak aja karena ini juga Tebal ya? terlalu empuk juga, nggak terlalu keras juga, ya standar lah. Terus sok, Be, kalau boncengan gimana tuh? Empuk? Kalau Masih- sok empuk banget, sok. Kalau boncengan tuh? Ya, kalau boncengan empuk banget deh. Oh ya Ki, gue ada informasi nih. Hmm. Ini juga mau dijual nih. Oh, ini dijual? Ya, mau dijual. Bokap lu mau ganti Iya. apa nih? Mau dijual aja sih, belum ada planning ganti apa. Upgrade kali MT yang terbaru tuh apa? MT-07 ya? Ya mungkin, tapi Hmm. belum ada planning sih. Oh. Terus bagi penonton setia Avi TV nih, kalau mau minat sama MT ini, motor. ya bisa kontak aja. Nanti ada nomornya Ki. Di deskripsi dah. Ya gue ditaruh. numpang promosi ya Nggak Ki. apa-apa, Nggak apa-apa kan? asal ada cuannya. Aduh. Asal ada lebihan. Nggak Siap, apa-apa siap, buat siap, dia, siap. kan? Ya, sita-sita nggak apa-apa. Ya nih ya bagi yang minat nih. Kilometer juga masih antik banget. Tapi sayang banget tau, Be, ini kalau dijual lu. Iya, Masih- sebenarnya gua lebih prefer ini ya daripada kemarin tuh. Tapi ya daripada nggak dipakai. Terus gua jual Kilometer CBR juga sayang ya. Kilometer juga antik parah ini, 700 Jarang perak. dipakai ya. Jarang parah dipakai ya. Pakai paling ke Indomaret ya. Ya, Sayang banget. paling gue pernah ke puncak sih sama bokap gua waktu itu berdua. Waktu ini baru turun ya. Kok lu perginya sama bokap mulu sih? Ya kan ini motor bokap gua. Enggak apa sama cewek lu apa gimana enggak? Aduh. Pakai Matic aja Ki. Pakai metik aja. Ya, gua waktu itu ke puncak terus lumayan irit juga sih waktu itu sama Si bokap. MT ini. Ya, Habis berapa lah kira-kira ke puncak? gua ke puncak PP ya. Hmm. 100.000 sih. 100.000. Ya, Itu masih sisa tuh. masih ada sisa satu batang lah. Mesin, Be, mesin panas gak sih, Be? Mesin lumayan, Panas juga. lumayan ya. Soalnya dia langsung telanjang gitu ya. Ya, Nggak ada namanya- nggak ada pelindung Iya, gitu. nggak ada fairing lagi ya. Ya namanya 2,5 pasti panas sih, apalagi dibawa macet-macetan. Tapi panasnya tuh masih batas wajar Ki. Iya. Iya nggak sepanas Hmm. kayak Moge, Ducati lah, itu jauh lah. Mesin gimana di getarannya apanya? Biasa aja. Getaran sih minim ya, minim getaran karena 2 silinder dia. 2 silinder kan lebih minim getaran lah, Mesin halus ya. halus banget.
nggak kayak yang tadi motor tuh berisik banget anjing. Iya tuh tadi mau. Oke, tadi kan infonya ini motor mau dijual ya sama teman gua si Cibe ini. Bagi kalian yang mau minat sama ini motor, nomornya Cibe ini nanti gua taruh di deskripsi ya kan. Kalian kalau minat sama ini motor, langsung aja kontak si Cibe. Motor ini masih mulus banget, masih kayak baru. Gua nggak tahu Cibe mau jual berapa, langsung kontak aja ke si Cibe. WhatsApp langsung Be ya? Ya WhatsApp aja. Telepon nggak apa-apa kan? Gak apa-apa telepon. Oke Be, gua rasa cukup deh. Oke Ki. Terima kasih waktunya ya. Ya sama-sama Ki. Oke, jadi gitu aja review lengkap si MP25 tahun 2020 ini. Sama gue Eki Bray di channelnya VTV. Tunggu video selanjutnya. Dadah.